Hujan malam itu begitu deras. Petir menyambar berkali-kali seperti ingin merobek langit di dalam rumah kayu Salamah. Suara jeritannya menggema pilu dengan penuh rasa sakit. Tubuhnya menggigil. Namun ia berusaha kuat karena malam itu adalah hari penyambutan buah hatinya lahir ke dunia. Jasmi, dukun beranak yang terkenal di kampung, tampak sibuk mengatur nafas Salamah. Sementara Ramdan suaminya berusaha menenangkan istrinya yang sudah hampir tak kuat menahan kontraksi yang datang bertubi-tubi. Tak lama kemudian terdengar tangis pertama seorang bayi. Ya, seorang bayi cantik telah lahir ke dunia, membuat Ramdan menghembuskan nafas lega. Salamah tersenyum. Ia tampak kelelahan namun bahagia, seolah rasa sakitnya luruh begitu saja ketika menatap putri cantiknya. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar saja. Wajah Mak Jasmi mendadak berubah tegang. Ramdan, masih ada satu lagi. Iki kembar, cepat pegangi perut istrimu. Ucap Mak Jasmi setengah berteriak. Ramdan yang panik langsung menuruti instruksi dari Mak Jasmi. Ia menekan perlahan perut Salamah. Sementara Mak Jasmi mulai memasukkan tangannya ke dalam untuk membantu proses persalinan yang katanya masih tertinggal di dalam rahim Salamah. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Gerakan Mak Jasmi seketika terhenti saat ia menarik tangannya keluar. Raut wajahnya pucat. Ya Allah, iki apa? Gumamnya lirih, matanya melotot sambil melihat sesuatu benda yang dia tarik dari dalam. Sesuatu yang mirip balon menggelambir berbalut cairan merah berlendir. Ramdan tercekat. Mak Jasmi gemetar memegang benda itu yang masih terhubung dari dalam. Salamah tampak syok melihat rahimnya sendiri. Ia merintih kesakitan. Suaranya bergetar, tubuhnya mengejang. Cairan merah deras membanjiri tikar. Beberapa detik kemudian, kepala Salamah terkulai ke samping. Nafasnya berhenti. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan suami dan putri kecil yang baru saja dilahirkannya. Mak Jasmi gemetar hebat. Bukannya meminta bantuan, ia malah bangkit sembari merapikan dan membersihkan sisa cairan merah dari Salamah. Ia hanya berucap maaf sambil berujar bahwa ini adalah kecelakaan. Ia pun hanya membungkus rahim Salamah yang masih terhubung dari dalam dengan kain jari. Segera ia menyelimuti jenazah Salamah lalu pamit pulang. Ramdan terduduk lemas, tak sanggup berbuat apapun. Ia hanya bisa menangis memeluk bayinya, sementara tubuh istrinya terbaring kaku. Keesokan paginya pemakaman berlangsung singkat. Semua orang mengira Salamah meninggoy karena pendarahan biasa. Tak ada satupun yang tahu rahasianya. Malam pertama setelah tahlilan, suasana rumah begitu sunyi. Hanya sisa rintik hujan yang terdengar. Ramdan menidurkan bayinya di kamar. Namun tiba-tiba lampu mati, gelap total. Bayi itu menangis kencang, membuat Ramdan panik. Ia meraba-raba mencari senter di laci meja. Begitu senter menyala, cahaya itu langsung menyorot ke arah pintu kamar. Ramdan tersentak kaget. Di sana, di atas kasur, tampak sesosok wanita berkain jarik sedang duduk membelakangi arah cahaya senter. Ia tampak duduk menunduk. Aneh, tangis bayi yang tadi kencang berhenti seketika. Dengan pelan, wanita itu menggerakkan kepalanya ke samping, memperlihatkan senyum pucatnya. Dengan tangan gemetar, Ramdan mengarahkan senter ke arah punggung wanita itu. Seketika, Ramdan teringat kain jarik yang dipakai Salamah saat persalinan kemarin malam. Jantung Ramdan seperti diremas dari dalam. Salamah, kaukah itu? Ucapnya lirih hampir tak terdengar. Sosok itu menoleh pelan, sangat pelan. Namun wajahnya tampak buram seperti diselimuti kabut tipis. Saat Ramdan memberanikan diri untuk melangkah mendekat, sosok itu mendadak hilang begitu saja, seakan lenyap di telan gelapnya malam. Malam itu Ramdan benar-benar tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar wajah Salamah semasa hidup. Meskipun berkali-kali ia mencoba memejamkan mata, tetap saja bayangan Salamah tetap berada di ujung mata. Di tengah kesedihan itu, sebuah suara muncul. Isak tangis pelan. Tangisan perempuan, bukan dari dalam kamar, tapi dari luar rumah. Ramdan langsung bangkit dan berjalan keluar, mengikuti suara tangisan itu. Begitu sampai di teras, nafasnya tercekat. Di sudut halaman, tepat di tempat ari-ari bayinya dikuburkan, tampak sesosok perempuan berdiri sambil menangis. Tanpa ragu sedikit pun, Ramdan yakin wanita itu adalah Salamah. Jiwa Salamah yang masih di rumah bersama putri kecilnya. Ramdan berdiri mematung. Dengan gugup, dia membuka mulut. Salamah, kaukah itu? Sosok itu tiba-tiba berhenti menangis. Tanpa menoleh, ia bersuara lirih. Suara yang begitu ia hafal. Suara Salamah istrinya. Kembalikan rahimku.
Air mata Ramdan seketika pecah. Ia ingin berlari, memeluk istrinya. Ia ingin menarik kembali semua yang hilang, ingin percaya bahwa Salamah kembali, meski hanya sebentar. Namun, kakinya seperti dipaku di tanah, tak bisa bergerak sama sekali. Pikirannya seperti ditindih ribuan kilo. Ia belum siap kehilangan istrinya. Tubuhnya melemah, lututnya goyah, dan akhirnya Ramdan terduduk di lantai teras. Ia menangis tanpa suara. Malam itu, ia sadar Salamah memang pulang, tapi dalam keadaan raga yang sudah tiada.